Kembali lagi waktunya menjawab surat tanya dari teman-teman sekalian. Saya ambil satu. Oke, ini sudah. Jika mahasiswa berarti orang yang tidak berilmu, maka bagaimana dengan orang yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Disebut apa? Jadi kalau mahasiswa itu adalah orang yang tidak berilmu, dan kemudian disebut apa orang-orang yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, disebut apa gitu. Jadi pada waktu itu saya menjelaskan bahwa mahasiswa itu adalah orang yang tidak berilmu. Memang maha artinya sangat, orang yang sangat tidak berilmu. Maha artinya sangat atau besar atau mulia. Kemudian siswa itu artinya orang yang tidak berilmu, ya, sejauh penelusuran saya. Orang yang tidak berilmu itu bahasa dasarnya atau asalnya dari bahasa Jawa, yaitu wasis, kemudian menjadi siswa yang artinya orang yang tidak berilmu. Itu sejauh literatur yang saya bacakan gitu. Jadi mahasiswa adalah orang yang sangat tidak berilmu. Nah, jika mereka yang kuliah, mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi disebut mahasiswa, selanjutnya disebut apa orang-orang yang atau adik-adik kita yang tidak melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, kalau kita memaknai mahasiswa secara administrasi, maka ya hanya mereka saja yang disebut mahasiswa, hanya mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ke universitas yang disebut mahasiswa. Kalau kita memahami kata mahasiswa secara administrasi kan, secara administratif. Nah, tapi kalau kita memahami istilah ataupun nama mahasiswa secara nilai, maka siapapun yang mencerminkan nilai-nilai mahasiswa, mencerminkan nilai-nilai seorang mahasiswa, maka dia patut disebut mahasiswa. Siapapun yang haus akan ilmu, ya, karena mahasiswa adalah orang yang sangat tidak berilmu, maka selayaknya orang yang sadar bahwa dirinya tidak berilmu, maka dia akan sangat menuntut ilmu, kan gitu. Jadi siapapun yang sangat menuntut ilmu, siapapun yang mencerminkan nilai-nilai mahasiswa, atau barangkali siapapun yang melaksanakan trifungsi mahasiswa, maka dia patut disebut sebagai seorang mahasiswa, gitu. Sekalipun dia tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sekalipun dia tidak melanjutkan pendidikan di universitas dan lain sebagainya. Seperti halnya seorang sarjana lah. Nah, sarjana itu kan awal katanya kan, atau asal katanya kan dari bahasa Sanskerta, yaitu sarjana. Sarjana itu artinya orang yang bijak, orang yang terhormat, orang yang mulia. Intinya itu dia arif, bijaksana, mulia, terhormat dan lain sebagainya tadi. Dulu seorang sarjana itu disematkan, atau nama sarjana itu disematkan pada orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki ilmu yang luas, memiliki pengetahuan yang luas dan lain sebagainya. Kalau sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi sarjana itu tadi kan. Nah, dulu untuk meraih gelar sarjana itu bisa diperoleh oleh siapapun tanpa melalui proses pendidikan dengan biaya yang mahal seperti sekarang, dengan banyak sekali sistem administrasinya. Jadi siapapun dulu itu yang memang orangnya bijaksana, orangnya arif, dia mulia tindakannya, dia terhormat perilakunya, ya dia adalah seorang sarjana. Meskipun dulu itu kan nggak ada yang namanya sekolah formal seperti sekarang gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau dulu itu kan ada namanya sarjana yang bisa diperoleh tanpa harus melalui pendidikan yang dengan biaya yang mahal. Sekarang ada sarjana yang bisa kita dapatkan, tapi harus sekolah dulu, harus menempuh pendidikan dulu dan sebagainya. Nah sama kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya secara nilai untuk menjadi mahasiswa, secara nilai kalau kita memahami mahasiswa secara nilai, maka siapapun yang mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan, maka dia itu patut dinamakan mahasiswa. Sekalipun dia itu nggak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu. Nah sebaliknya, siapapun yang menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, ke universitas, tapi dia tidak mencerminkan tindakan perilaku seorang mahasiswa yang haus akan ilmu, yang harus melakukan trifungsi mahasiswa, yang harus memiliki kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan lain sebagainya tadi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi ini hanya masalah administrasi menurut saya gitu kan. Tapi kalau saya lebih memandangnya, jadi apa yang disebut orang yang tidak sekolah kalau sekarang kan, orang yang tidak kuliah gitu aja kan kalau sekarang istilahnya gitu. Tapi kalau dia mencerminkan tindakan, mencerminkan nilai-nilai seorang mahasiswa, maka dia sebenarnya patut disebut sebagai seorang mahasiswa juga gitu. Itu menurut saya, semoga jawabannya ya memuaskan. Tapi kalau teman-teman sekalian ada jawaban lain atau barangkali punya
pandangan lain atau barangkali saya salah dalam memahami pertanyaan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.